wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, semoga hari ini kita sehat semua ya. Ketemu lagi dengan saya Usman Budiman, pendamping sosial PKH Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di video kali ini kita akan belajar modul 3, yaitu pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Di modul 3 ini kita akan belajar sesi yang keempat, yaitu mendukung ayah dan ibu untuk melakukan stimulasi pada janin. Oh ya Bapak Ibu, di kegiatan hari ini kita akan ditemani oleh ibu-ibu KPM PKH dan kita akan mengikuti kegiatan salah satu KPM PKH sebagai bentuk komitmen awal untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan stunting di lingkungan keluarga. Ikuti terus kegiatan saya hari ini. Selamat menyimak. Jadi ibu-ibu, stimulasi adalah rangsangan yang dilakukan oleh orang tua sejak janin dalam kandungan sampai anak lahir. Tujuannya untuk merangsang semua sistem indera seperti pendengaran, penglihatan, perabaan, pembauan, pengecapan, termasuk gerakan kaki dan jari-jari tangan, serta mengajak berkomunikasi. Nah, mengapa stimulasi penting bagi janin? Karena pada usia janin 0-10 bulan, sel saraf mulai tumbuh. Ini adalah masa paling penting dalam proses perkembangan otak anak karena akan terbentuk lebih dari 100 miliar sel saraf. Pemberian stimulasi dapat merangsang pembentukan sinaps atau hubungan antar sel saraf. Semakin banyak sinaps yang terbentuk, maka semakin mengoptimalkan fungsi otaknya. Semakin dini dan semakin rutin anak diberikan stimulasi, maka jaringan otak anak akan berkembang mencapai 80% pada usia 3 tahun. Sebaliknya, jika anak tidak pernah diberi stimulasi, maka jaringan otaknya akan mengecil, sehingga fungsi otak akan menurun yang menyebabkan perkembangan anak menjadi terhambat. Jadi ibu-ibu, ada 3 jenis stimulasi yang bisa dilakukan pada janin. Yang pertama itu adalah dengan stimulasi sentuhan. Bayi sudah mulai bergerak pada 3 bulan pertama trimester pertama. Pada masa ini janin sudah dapat memperoleh stimulasi atau rangsangan oleh orang tuanya melalui sentuhan tangan untuk merespon gerakan-gerakan atau tendangan-tendangan yang dilakukannya. Yang kedua, dengan stimulasi menggunakan suara. Stimulasi suara dapat diberikan pada janin berusia antara 14 sampai 27 minggu. Nah, pada usia tersebut, janin dalam kandungan sudah mulai mengenali suara-suara yang hadir di sekitarnya. Kemampuan dalam pendengaran, kepekaan perasaan mulai berkembang di usia tersebut, sehingga janin saatnya diberikan stimulasi suara sesering mungkin melalui percakapan yang dilakukan oleh kepada bayinya, seperti mengucapkan sesuatu kepada janin. Selanjutnya memperdengarkan suara-suara lembut seperti musik klasik atau lagu-lagu rohani, membaca buku dongeng atau cerita dengan menggunakan suara-suara lembut. Mendengarkan lagu-lagu yang bernada lembut sangat baik didengarkan bagi bayi maupun ibunya. Yang ketiga, stimulasi dengan menggunakan cahaya. Janin berusia 22 minggu sudah dapat membedakan situasi terang dan gelap.
Oleh karena itu, ibu-ibu, stimulasi di usia 3 bulan atau triwulan kedua sudah dapat dilakukan untuk merangsang penglihatan janin, termasuk pembentukan sel-sel otak yang sedang bertumbuh agar dapat optimal, sehingga anak memiliki tingkat kecerdasan yang optimal pula. Cara yang dilakukan adalah dengan mengarahkan cahaya matahari ke perut ibunya, atau bisa juga menggunakan dengan lampu senter. Saya minta sida praktik. Ada yang praktik dengan rangsangan sentuhan, suara, cahaya. Jadi sekarang saya minta sida yang praktik. Biar nggak tuli, terawatan. Kalau musik DJ saya mau ke terawangan. Wah, deh, ini no dengar sering-sering dengar musik biar pintar kayak bapak. Bisa melihat agar tidak buta kayak bapak. Bapak pintar bikin sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyati. Saya KPM 2020. Anak saya 2 yang saya kandung anak ketiga. Suami saya kerja buruh harian lepas. Alhamdulillah bantuan PKH dapat memenuhi kebutuhan gizi anak saya. Alhamdulillah, setelah rutin mengikuti P2K2, keluarga Ibu Mulyati mulai memahami dan menyadari bahwa pentingnya melakukan stimulasi bagi janin. Stimulasi menjadi bagian penting bagi kita untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan stunting bagi janin. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sebagai orang tua, kita dituntut untuk mencari informasi dan menambah pengetahuan sebanyak-banyaknya mengenai apa itu stimulasi dan bentuk-bentuk stimulasi sebagai salah satu upaya kita sebagai orang tua untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan stunting sejak dini. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat dan menambah referensi untuk kita sebagai orang tua untuk tetap terus mendukung program prioritas nasional. Saya undur diri, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.